warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian menonton video presentasi ini. Pada kesempatan saat ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus belajar, menuntut ilmu, mempelajari materi-materi yang ada di sekolah kita. Dan pada kesempatan saat ini kita memasuki semester genap di kelas 12 dan kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi bab 3 yang berjudul Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran bagian A, yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Tentu saja dengan kemajuan iptek saat ini kita bisa merasakan dampaknya ya buat rakyat Indonesia. Ya, di antaranya transportasi. Orang zaman dahulu ketika bepergian itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalkan ketika orang melakukan naik haji di zaman dulu, itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi dengan perkembangan transportasi saat ini, maka jarak tidak lagi menjadi persoalan. Orang bisa melaksanakan ibadah haji dalam waktu hanya 1 hari, bisa sampai ya ke kota Mekah. Begitu juga dengan kita yang ada di Indonesia. Kita pergi ke Surabaya, dari Samarinda ke Surabaya hanya membutuhkan waktu 1,5 jam. Baik, sekarang kita akan fokus ke pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat, bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu iptek memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif. Namun untuk pertemuan saat ini, kita akan fokus kepada pengaruh positif daripada kemajuan iptek. Yang pertama, aspek politik. Apa saja dampak positif daripada teknologi untuk aspek politik bangsa dan negara kita? Ya, yang pertama tentu berdampak pada demokrasi di negara kita. Demokrasi di negara kita dengan adanya teknologi itu menjadi lebih demokratis. Kita bisa mengetahui calon yang akan kita pilih. Misalkan di gambar ini kita menyaksikan bagaimana debat calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2019 kemarin. Nah, dengan adanya teknologi, demokrasi kita akan menjadi lebih baik sebab kita bisa langsung menyaksikan bagaimana visi dan misi kualitas daripada calon presiden dan calon wakil presiden yang akan kita pilih. Yang kedua, dengan adanya teknologi informasi, keterbukaan informasi akan semakin baik. Kita bisa mengakses informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di negara kita. Sehingga kita sebagai rakyat bisa mengawasi bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola APBN dan APBD di negara atau di daerah kita. Yang berikutnya, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka rakyat akan semakin berpartisipasi dalam demokrasi di negara kita. Misalkan rakyat semakin tertarik untuk melakukan pencoblosan ketika pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Berikutnya, aspek ekonomi. Yang pertama, dampak positifnya adalah investasi asing. Investasi asing semakin meningkat di negara kita. Yang mana investasi asing ini sangat kita butuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian kita agar semakin meningkat. Nah, selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka pasar perdagangan internasional itu semakin terbuka buat negara kita, sehingga rakyat kita bisa menjual hasil produksinya
tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga bisa menjual ke luar negeri. Berikutnya, pelaku usaha UKM akan semakin mudah untuk memasarkan produksinya baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan berbagai macam aplikasi yang tersedia di internet. Ya, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, ya, dan lain sebagainya. Sehingga para pengusaha tidak lagi kesulitan untuk memasarkan produknya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan perkembangan e-commerce saat ini, maka banyak generasi muda yang bisa menjadi pengusaha di masa muda mereka. Sebagai contoh, kalau kalian menonton YouTube Arif Budimansuko, ya, seorang pakar daripada dunia marketing e-commerce. Di video ini kita bisa menyaksikan seorang remaja yang berusia 17 tahun bisa menghasilkan omset lebih dari 100 juta per bulan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, ketika banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang di PHK, tetapi ternyata dengan kreativitas, dengan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, maka seorang yang kreatif, ya, seperti remaja yang ada di gambar ini, berhasil menghasilkan omset lebih dari 100 juta dalam waktu 1 bulan. Oke, manfaat berikutnya tentu dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka lapangan kerja akan semakin terbuka, akan semakin banyak. Dan kita harapkan dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Berikutnya, aspek sosial budaya. Manfaat daripada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang sosial budaya diantaranya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana kita sebagai seorang pelajar seperti yang kita lakukan saat ini, belajar tidak lagi hanya menggunakan informasi yang ada di dalam negeri saja, tetapi kita bisa mencari informasi, belajar dari berbagai informasi yang ada di dunia. Dan ketika kita belajar, kita tidak perlu lagi untuk bertatap muka seperti yang kita lakukan saat ini, di mana kita bisa belajar dengan menggunakan daring, dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi seperti yang kita lakukan saat ini. Inilah manfaat daripada perkembangan TIK dalam bidang sosial budaya yang langsung kita rasakan di masa COVID-19 saat ini. Yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positif daripada perkembangan teknologi diantaranya adalah adanya supremasi hukum. Hukum akan ditegakkan dengan seadil-adilnya, dengan setegak-tegaknya. Hukum akan ditegakkan dengan menganut asas equality before the law, persamaan di hadapan hukum, dan due process of law, yaitu menegakkan hukum sesuai dengan aturan hukum itu sendiri. Nah, inilah manfaat daripada perkembangan teknologi, yaitu adanya supremasi hukum. Berikutnya, hak asasi manusia akan semakin dihargai. Ya, dengan adanya perkembangan teknologi, semua pelanggaran hak asasi manusia itu bisa kita pantau bersama-sama, sehingga hak asasi manusia akan lebih dihormati, dihargai dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Berikutnya, perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif kita itu akan semakin baik dan akan semakin pro kepada rakyat. Kenapa? Karena rakyat bisa memantau proses pembuatan perundang-undangan tersebut dengan adanya keterbukaan informasi akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.
sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan membuat undang-undang yang betul-betul akan memprioritaskan kepentingan rakyat. Dan terakhir, dampak positif daripada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan adalah semakin profesionalnya aparat di negara kita seperti polisi dan TNI dalam melaksanakan tugasnya. Tentu dengan perkembangan TIK saat ini, makin mudah bagi polisi dalam melakukan penyelidikan-penyidikan terhadap kasus-kasus yang ada di negara kita. Ya, seperti melacak keberadaan teroris, ya, perampok, pencuri, dan lain sebagainya. Ya, inilah dampak positif daripada perkembangan teknologi baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Tentu materi ini masih belum lengkap. Silakan kalian pelajari lagi lebih detail di buku PPKN kita atau berbagai sumber yang bisa kalian dapatkan di internet dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang makin memudahkan kita untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Kita akhiri pembelajaran saat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.